Let me Silakan teman-teman just, ini ya kameranya biar lebih apa namanya lebih dekat gitulah ya. Okay, so before I start, I'm going to show you one of the short video clip that I can give you some information about Donghua University. Okay. Oh, can you let me use the video clip? Yeah, sure. Wait a minute. Yeah. So basically today I'm going to give you some, like the general information about Donghua University and about our program. But at the end, I got two of your UMS students who are already here and studying. So they will come here and, tell you about their experience in Busan and Donghua University. Okay. Yep, we're ready to go. 안녕? 갑자기 소리가 들려서 놀랬지? 난 AI 시스템 동아야. 그럼 지금부터 나를 소개할게. 대한민국 제2의 도시이자 최대의 항구도시. 개성 있는 문화와 열정이 가득한 도시. 다이나믹한 도시, 바로 이곳에 부산 최고의 명문 사립대학인 동아대학교가 있어. 전국적인 규모를 자랑하는 동아대학교는 3개의 캠퍼스로 이루어져 있어. 약 2만 명의 한국인 재학생, 2천여 명의 교원뿐만 아니라 35개국 출신, 1,061명의 외국인 유학생이 재학 중이라니. 교육 국제화 역량 인증대학다운걸? 동아대학교는 특히 GKS 사업 운영 대학으로서 다양한 국가에서 우수한 유학생들을 선발하고 있어. 병원, 박물관, 미술관, 전국적인 규모를 자랑하는 캠퍼스답게 다양한 시설들이 마련돼 있어. 부민 캠퍼스에 위치한 국제교류처는 외국인 유학생을 모집, 입학, 관리하고 각종 유학생 지원 프로그램 등을 전체적으로 담당하는 곳이야. 동아대학교는 외국인 유학생들을 위해 어학 능력 및 전공 능력 강화 프로그램, 진로, 취업 지원과 같은 각종 특별 활동을 운영하고 있어. 유학생을 대상으로 정기적인 설문조사를 실시하여 만족도를 향상시키고 소속감 증진, 그리고 대학생활 적응력 향상에도 많은 도움을 주지. 데일리는 한국인 재학생과 외국인 유학생으로 구성된 유학생 통합 서포터즈야. 다양한 데일리 프로그램을 통해 유학생들이 한국 학생들과 교류하고 한국에 잘 정착할 수 있도록 지원하고 있어. 또한 지역사회와 연계한 다양한 프로그램, 그리고 한국의 문화를 체험할 수 있는 문화 행사까지 즐길 수 있어. 동아대학교는 유학생을 위한 다양한 교과 과정을 운영하고 있어. 한국어 강좌, 학부, 대학원 과정을 통해 수준 높은 교육을 제공하고 있어. 학위 과정으로는 한국어 트랙, 영어 트랙, 중국어 트랙을 운영하고 있어 학생들에게 좀 더 폭넓은 기회를 제공하고 있어. 특히 대한민국의 미래를 이끌어갈 국제 전문 인력을 양성하기 위해 전 과정을 100% 영어로 공부하는 융합경영학과와 국제전문대학원에는 다양한 국적의 외국인 유학생들이 재학 중이야. 또한 각종 특수한 상황을 대비하여 첨단 온라인 강의 시스템 기반의 비대면 강의를 운영하고 있으니까 걱정하지 말라고. 여기는
학위과정 진학 전 한국어를 배울 수 있는 한국어 학당이야. 21세기를 선도하는 글로벌 대학이라는 이름에 걸맞는 최신식 교육시설을 갖춘 공간에서 한국의 언어와 문화를 배울 수 있어. 그리고 외국인 유학생을 위한 전용 기숙사도 준비되어 있어. 부산에서 유일하게 외국인 유학생 전용 기숙사를 보유하고 있는 대학인 만큼 깔끔하고 아늑한 공간에서 다양한 국적의 유학생들이 거주하고 있어. 자, 나에 대한 소개는 이걸로 끝이야. 이제 너의 이야기를 들려줄 차례야. 동아에서 세계인들과 함께 미래를 만들어 나가는 너희들의 이야기를 기대하고 있을게. 고마워. All right. Okay, so I'm going to do some presentation from now on. Okay, so today I'm going to do, just check. Here, can you see everyone? Yeah? Yes, Miss. Okay, sure. So today I'm going to give you some brief information about our country and city and about my university. Okay, so before I give you some information about university, I want to provide some info about our country and city. As you already know, we use our currency won. So these days, $1 equals 1,351. And we have a total population about 51 million. And our capital city is Seoul, and Seoul's population is about 9.5 million. So we use Korean, Hangul, as our authentic language. And we have, 4 distinct seasons from spring, summer, fall, and winter. And we have religious freedom. So many of them having Christian, Buddhism, Catholic. And these days, I can see many of the Muslim in Korea too. So what we are famous of is internet speed. I guess we are world number one. And as many of you became to know about Korea because of our K culture. So we have very famous K-pop and K-drama. And in terms of trade, we are like world export top 5 and import top 8 in the world. Okay, so this is about Busan. So Busan is the second largest city in Korea. So we are located in the southeastern tip of Korean Peninsula. So we are in the very bottom part of the Korea. And we have total population about 3.4 million. So as I mentioned before, we are second most populous city after Seoul. And the humid subtropical climate we have. So it's a bit cooler than you in Indonesia, maybe. So average minimum in winter, we go down to -1 to -5 sometimes. And maximum, it goes up to 32 to 33. And since we are like second largest city in Korea, we have very, very convenient public transportation. So you can use bus, metro, railway, and also in Busan, we have international airport. Okay, so this is Donga University. So first of all, we are like International Education Quality Assurance System certified university. So that means we are best private university in Korea. So we have more than 75 years of long history, and we are very, very famous for like powerful alumni network. So we have more than 230,000 alumni, and they are taking very, vital roles in Korea in maybe political or financial or like what else? Like everywhere. And in education wise, we are like the comprehensive university. We have 12 colleges, 3 independent schools, and 7 graduate schools. So that means we have pretty much all the majors that students want.
So it's up to you which major you want to study after you come to Donghua University. So in terms of undergraduate student numbers, we are 13th biggest university in Korea. Okay, we have 3 different campuses and all are like very specialized. Now I'm in Bumin campus and many of the international students are based in Bumin campus. But if you decide to study maybe natural science or engineering, something else, you will have to study in Seonghak campus. So I will go in depth later, so if you come here on the Korean track, that means you need to learn Korean language first for about 1 to 2 years. That means you have to study Bumin campus. And then afterwards, if you have TOPIK level 3, then you can choose your major. And then depending on your major, you will be studying at one of those campuses. And each campus, because Korea itself, we are not very big country. So Busan, between those campuses, it only takes about 20 minutes by car, and we provide free shuttle bus for international, like all students. Okay, so out of more than 20,000 students, we have about 1,200 international students, and they are from 45 different countries. So they are studying at our Korean language course, or Bachelor Korean or English track, or Master PhD, we call it graduate course. And also they are here on the exchange programs. Okay, so before I mentioned, now we have 2 options for 2+2 programs. So make it simple. So if you want to be here on the Korean track, that means you will need TOPIK level 3. So in order to get TOPIK level 3, you will need to register for our Korean language course first. And then we will recruit new students for September semester, and then application period will be in June. So any of you, if you are interested to studying in Donghua for 2+2 program Korean track, you will need to be ready for this application period. So our Korean language course, basically, it goes 4 different semesters. So each semester contains with 10 weeks and 200 hours per semester. So you study Monday to Friday, 4 hours per day. Okay, so each class you'll have about 15 students, and the tuition fee is 1,200,000 Korean won, but this is just for the regular, tuition fee. So I'll give you more detailed tuition information later. Okay, so degree seeking courses. So these are the courses that you can choose. So as I explained, Korean track, you have many major options, but you need TOPIK level 3, okay? But now from this year, we have English track for 2+2 program. So for English track, if you have IELTS 5.5 or above, you can apply without learning Korean language course extra. But the thing is, you have only one integrated business management major. Okay, so this major will be 100% English medium lectures. So those 2 are the options that you can choose. So after you finish our Donghua University bachelor course, many of your Indonesian 2+2 students, they have chosen to move on to their graduate course at Donghua University. So depending on how higher or how good language proficiency results you have, the more scholarship you will get, okay? So these are the tuition fee that we have for all students in Donghua for 2023. So let's say these are the all tuition fee for the first semester students. But the thing is, for you as a 2+2 students in Korea, in Donghua University, once you get moved to the Korean track to the university, you will get 50% discount, I mean the scholarship
for the 2 whole years, as long as you maintain 2.5 GPA out of 4.5 scales. Okay. So these are the scholarship options. So you need to concentrate on this one first, because this is the Korean track. So as I explained before, like if you maintain 2.5 GPA or above, you will get 50% scholarship. So admission requirement for Korean track is topic 3. And graduation requirement is usually topic 4, but depending on your major, sometimes they require you to have topic 5 by the time you graduate, okay? So this is Korean track. And we have now English track from this year, but this will not provide you like total 50% scholarship. So this will be, you know, depending on your language proficiency for the first semester. And from second semester, it will be depending on your prior semester's GPA, okay? So the higher GPA you have, the more scholarship you will get, okay? All right, so this is the university life. Okay, so we are like big university, have University of Medicine. So we have our own university hospital, which is very big sized hospital. And also greatest number of cultural assets collections we have at our Seokdang Museum. And also this is very important. Seokdang Global House is our international student only dormitory. So in this dorm, we have kitchen. So all Muslim students, they cook themselves their own food. And also these days, we have many Muslim students studying at Dongha University. So we have prayer room just for the Muslim students on campus. Okay, so international student support system, you know, like once many of students and their parents, they are worried, oh, okay, once I get here, how can I survive? Who can be, you know, helping me, something like this. So don't worry, we have more than 1,000 students studying with us. So we do support you in career and also your life support and cultural activities. So by supporting you with those aspects, we support your early settlement, and also this will strengthen your loyalty and also improve your satisfaction about life in Korea and Dongha, and also that will enhance your adaptation ability. Okay, so not only supporting you in terms of the culture, but we support you in terms of language and also major. So if you need some help in terms of studying major, we'll have this, you know, special program, like we'll get those Korean buddies to help you to study your major and also language program. Okay, so these are all the cultural activities programs we do for international students. I won't go through all single, you know, programs. But after all this long COVID, you know, period, we are now ready to provide many different, you know, cultural programs, not only for the international students, but only for Korean students. So you guys can mingle together, learn different culture and language. Okay. So this is about our Dongha University, and now I'll do the Q&A session. So before we do the Q&A, maybe I got one of the students to come, but maybe they will need more time. So if you need any, you know, information or if you have any questions, please feel free to ask. All right, thank you, Ms. Raina. Okay, so if someone wants to ask questions directly to Ms. Raina, so the time is now. Maybe from you? Do you have any questions? No problem. All right, others? Safira, Sonia, Melania. Okay, so as I told you in the presentation, you know, like before, we only had one option, call it Korean track. That means actually we call it 2+2, but in order to get topic 3, it was actually 2+1+2, right?
in order to get topic 3 in our Korean language center. But now from this year, we will provide you the English track, which you don't need topic level 3. So once you have TOEFL or IELTS 5.5, then you can directly apply for our university. Okay, and all the lectures will be taught 100% in English. And also, if you want, we'll provide a free Korean language course as well. Okay, but the scholarship options will be quite different. So now you have more options compared to your spurious. So if they want to start next semester, what time do you reckon that they need to start the admission process at Donghae University? Okay, so if you want to study under Korean track, you need to apply for our Korean language course first, and then our September Korean language semester intake, we will recruit students in June. Okay, so by the time this coming June, your all application, documents must be ready and apply. And in case if there are any students who wants to apply for our English track, then you will have to apply directly to our university, and that admission will be happening in around September or October. So you start the English track, the program in English track. Next March 2024. But you apply this September or October. Okay. June for Korean language. Okay, anyone else? And if they want to join the Korean class first, they need to apply in June, right? Yeah. Yeah. So do they need directly go to the website to do that, or No. So I will provide you all the admission guideline and templates to Miss Amalia, and you need to get along all those documents and then send it to me by scanned file first. And then even though if you are from UMS, you are from our sister university, you will need to screen your documents first, and we'll also need to do the interview, phone interview or Zoom interview. So once you submit all the scanned documents, including apostille and everything, and then we'll screen the documents, we do the interview, and the one who's finally admitted, then we'll give you the invoice. Then you pay, and then we will provide you the visa documents and apply for visa in Indonesia. Oke, yang lain silakan. Jadi sekarang ada 2 ya, teman-teman bisa ambil kelas berbahasa Korea. Yang mana nanti bulan Juni bisa apply ya untuk mulai kelas bahasa Korea bulan September tahun ini ya. Jadi kalau mau ngambil yang kelas berbahasa Korea, cuman kalau teman-teman tertarik yang English track tadi ya, teman-teman bisa mempersiapkan tes. So can you open your slide again for the language requirement for the English? Which slide you want? The English requirement. Yeah, that one. Okay, so this is English track.
the minimum requirement for the English is IELTS 5.5. Okay, but for English track, we have only one option major. We call it IBM, Integrated Business Management. Yeah. Okay. Only for IBM, yeah? Yeah, so for IBM, but if you have topic 3, if you come under Korean track, you can, choose any of the most of all majors in Dong-A except IBM. Okay. Okay. Yeah. Thanks. So these are the tuition fee based in Korean won. So as you can see, the IBM English track, the tuition fee is quite high because we are providing English lectures. Okay. Yeah. And then this is the original, tuition fee. So on top, apart from this tuition fee, you get those scholarship. So Korean track, as we signed on the MOU, we provide 50% scholarship for your students if they maintain 2.5 GPA, but their admission requirement is topic 3 and their graduation requirement is topic 4 or sometimes topic 5. Okay, and if they choose IBM English track, this is for the freshmen, like if they apply first time, if they have 5.5, they will get 15%, 6.0, they will get 25, 7.0, they will get 100% scholarship. Okay, and from their second to fourth, the final semester, if they are ranked in the top 5 in terms of their prior GPA, then they will get 100%, scholarship. So the higher GPA they have, then they have more, scholarship here. Yeah. Okay. Understand? Yeah. I think that's very comprehensive information. So we want more students from Indonesia, also more students from UMS. So we give you more options, but I'm not sure if this works. So at least you have, we have more options for students, so you can choose depending on your situation. Okay, so for those English track, I told you that this is 100% English medium lectures, but even though you are studying in everything in English, you need at least basic level of Korean language because you will need to survive in Korea and live. So we provide free language course in English track as well. But this is not very detailed, but at least you can survive. Okay. All right. Thank you, Raina. All right. So now we have 2 of UMS students here. 안녕하세요. So my presentation was finished, and I was doing the Q&A sessions. But now, since they are here, maybe they can tell you in Indonesia, bahasa. Okay. Yeah. So about their life in Dong-A, Korea, and Busan, maybe. Okay. Okay. Thank you. Oke, ada Mbak siapa dan Mbak siapa ini ya? Maaf, saya belum kenal ya, belum. You can't get this one off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Salsabila Azahra. Tadinya di UMS ngambil Communication Science tahun 2019. Dan sekarang sedang menempuh semester ke-4 di sini di Dong-A ngambil Media Communication. Perkenalkan, saya Nishiera Ekaterina Isba di UMS dari jurusan Manajemen.
dan di Dong-A ambil jurusan International Trade. Ya, terima kasih Mbak Salsabila. Panggilannya siapa? Panggil Sal saja nggak apa-apa Bu. Mbak Salsa dan Kirana. Mbak Kirana. Oke, Mbak Salsa dan Mbak Kirana, di sini ada teman-teman adik-adik tingkat ya yang pengen tahu informasi lebih banyak mengenai kuliah di Dong-A. Mungkin mulai dari persiapan hingga sampai di sana, hingga mungkin studi itu harus mempersiapkan apa saja juga. Kemudian sulit nggak sih mengikuti perkuliahan di sana gitu ya, dan perlu persiapan apa nih biar bisa sukses. Dan tadi kan ada beberapa skema juga ya untuk beasiswa, itu salah satunya misal bisa maintain GPA-nya di persentase berapa untuk bisa dapat scholarship itu. Nah itu apakah susah gitu ya atau gimana, nanti bisa dibantu diceritakan. Yang pertama tentu saja kita pengen tahu dari awal proses ya, jadi persiapan keberangkatan untuk apply visa ini mungkin kemarin teman-teman pakai agen atau ini yang salah satu yang apply sendiri gitu ya, mungkin ada kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa diceritakan juga. Terus ini ada beberapa kasus juga yang saat ini sedang saya handle bersama Miss Raina ya, termasuk di dalamnya terkait harus perpanjangan visa gitu ya. Perpanjangan visa itu apakah tiap semester ataukah tiap tahun atau bagaimana gitu ya, dan apa yang perlu dipersiapkan, serta untuk enroll lagi ya. Jadi tiap semester kan kalau di sini KRS-an dan lain sebagainya. Nah ini tahapan-tahapan yang barangkali perlu disampaikan juga agar nanti mereka di sana itu ya sudah fully informed gitu ya. Jadi bukan lagi meraba-raba atau barangkali misinformation juga, sehingga terjadi beberapa kasus-kasus seperti itu. Ya, mungkin itu Mbak Salsa dan Mbak Kirana mungkin bisa membantu informasi ya untuk adik-adik di sini. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi untuk pertama-tama kita bahas tentang visa dulu. Ya, mungkin bisa awal dulu ya. Waktu kita pertama kali datang itu kan kita berrombongan sebanyak 8 orang. Nah, di dalam 8 orang ini untuk visanya kita pakai agen semua, gitu. Kita pakai agen semua, itu untuk legalisir dan translate itu semuanya udah di agen, dan itu agennya pun udah include dari UMS. Dari UMS sendiri. Terkait dokumen-dokumennya itu nanti ada bimbingan sendiri dari agen, seperti itu, dari agen. Terus apa lagi ya, kemarin biaya total untuk visanya itu beda-beda, cuman sekitar 1,5 juta. 1,5 juta sampai 2 juta untuk satu orang. Itu plus translate dokumen tadi atau di luar itu? Iya, itu udah include semua dokumennya. Terus terkait visa ya Bu, kira-kira ada lagi nggak yang jangan ada yang terlewat dari kita yang dibahas terkait visa? Itu terkait agen. Untuk visanya sendiri itu kan juga agennya yang ngurus ya, agennya yang ngurus. Ada juga nanti pihak kampus di sini itu membutuhkan kopi yang aslinya, gitu, translatean yang aslinya. Jadi mereka kadang menolak untuk dikirimkan soft file-nya aja gitu. Ya. Jadi semuanya sebelum berangkat di bandara itu, waktu kalau kemarin kita ya, jadi ada satu orang yang megang semua dokumen dari teman-teman semua, terus nanti waktu di bandara kan kita semua ngumpul. Habis itu nanti di bandara itu nanti kita nge-sharing dokumen-dokumen yang udah dilegalisir. Seperti itu. Jadi perlu dipersiapkan dokumen yang ini ya, sudah legalize itu ya untuk dibawa di sana ya Mbak ya. Kalau enggak nanti kan perlu ngirim lagi dari situ. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari salah satu teman terkait dengan proses aplikasi visa itu, apakah ada tahapan wawancara juga?
Tahapan wawancara dari Dong-A untuk wawancaranya. Kampus Untuk ya. pendaftaran dari Dong-A-nya, untuk visa sendiri tidak ada wawancara. iya, dari imigrasi sendiri pun itu tidak ada wawancara. Mungkin dari Dong-A University-nya itu yang wawancara. Kalau kita kemarin melalui telepon dengan Miss Raina sendiri waktu itu memakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ditanya apa aja, Mbak? Masih ingat nggak? Kalau aku cuman kenapa kok pingin daftar di Dong-A, terus alasannya kenapa harus Korea juga. General kayak seperti alasan kenapa kita ngambil double degree sih di sini gitu sih. Oke, mungkin itu ya untuk proses visa. Kemudian teman-teman beli tiket ya, berangkat sampai di sana ada yang jemput dan lain-lain. Oh, kalau kita kemarin karena COVID, jadi itu langsung dari pemerintahnya gitu langsung ke Busan. Bukan, maksudnya turun di Incheon itu langsung pakai bis KTX langsung ke Busannya itu semuanya dengan prosedur corona. Jadi waktu itu nggak dijemput sih, Bu. Cuman untuk tahun ini kita kurang tahu. Nanti bisa ditanyakan juga ya ke Miss Raina terkait itu seperti apa. Oke, kemudian sampai di sana mulai bahasa dulu ya, ngambil bahasa Korea ya. Iya benar, Bu. Gimana nih, sesusah apa sih bisa mencapai topik 3? Kebetulan sebelum kita berangkat itu dari Bu Happy sendiri menawarkan untuk ikut les bahasa Korea dengan salah satu guru bahasa Korea yang tinggal di sini, tapi orang Indonesia. Jadi itu untuk difokuskan supaya dapat topik level 3. Jadi kita sebelum berangkat itu udah ada bekal bahasa Korea terlebih dahulu. Ke basic bahasa Korea terlebih dahulu ya. Iya. Itu biayanya ada biaya tambahan lesnya itu. ya itu kesepakatan dengan gurunya itu kan seperti private ya Bu. Jadi kita berdelapan itu sama satu guru ini gitu kan. Satu guru ini semuanya dari writing, listening, semuanya itu udah include semua sama beliau dan itu melalui Zoom waktu itu sih. Jadi untuk biayanya bisa dinegosiasi sama gurunya pribadi. Itu kesepakatan. Saat itu apa namanya kelas jadi dengan beberapa orang atau private satu-satu? Untuk waktu itu kita dari gurunya sendiri membagi beberapa anak karena kita kan berdelapan dan beberapa ada yang udah bisa bahasa Korea, beberapa lagi ada yang masih dari awal. Jadi gurunya itu memisah kelasnya. Terus di akhir kita dijadiin satu karena fokusnya udah mau masuk ke topik, jadi dijadiin satu. Berapa lama Mbak itu Mbak? Lesnya kita Februari akhir sampai Agustus. Sekitar berapa tuh? 6 bulan, 7 bulanan itu udah prepare dari Indonesianya. Seperti itu. Terus pas sampai di Korea pun kita udah walaupun udah belajar dari Dong-A, kita tetap belajar dengan guru dengan beliau. Soalnya itu sih sebenarnya nggak wajib. Jadi beliau yang menanyakan mau lanjut atau enggak gitu. Seperti itu ya. Iya. Kemudian sesulit apa nih? Dan di Dong-A kemarin ketika ngambil kelas bahasa Koreanya itu berapa lama? 6 bulan cukup atau perlu 1 tahun atau gimana? Setelah ada persiapan ya dengan tadi guru Korea bahasa Indonesia tadi. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman masing-masing ya, kalau untuk kita bisa maksimal itu 2 tahun. Tapi ada beberapa teman-teman yang udah 1 tahun belajar bahasa Korea di Dong-A itu udah masuk kuliah, dan ada yang 1,5 tahun juga masuk kuliah. Dan ada juga yang masih belajar bahasa sampai sekarang. Seperti itu, Bu. Jadi itu tergantung kita udah dapat topik ujian topiknya atau belum, ujian topik level 3-nya apa belum. Seperti itu. Kemampuan masing-masing dari mahasiswanya sendiri kalau kayak gitu. Dan
Kalau bisa saya menambahkan, menurut saya untuk yang perkuliahan dari kampusnya itu lebih mengacu ke kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari untuk pembelajarannya. Sedangkan untuk yang topiknya sendiri itu biasanya sesuai dengan level kelasnya yang bisa mengambil kelas topik seperti itu. Jadi saya kalau bisa memberi saran, bisa les privat dengan guru lain untuk ke fokus topiknya. Ada rekomendasi guru, Mbak? Rekomendasi guru, sebenarnya guru yang kemarin kita yang mengajar kita itu sebenarnya rekomen banget sih Bu. Cuma kita kurang tahu beliau ada kesibukan atau enggak di akhir-akhir ini, jadi kurang tahu karena beliau juga S3 di sini kan, bahasa S3 mungkin yang kurang tahu juga sih. Nanti nomornya bisa dikirim ke saya atau nanti saya minta Bu Devi gitu ya. Barangkali nanti ada teman-teman yang di sini yang mau persiapan gitu ya, persiapan. Oke, jadi dengan tadi ya gambaran 1 tahun ada 1,5 gitu ya, mungkin 2 tahun juga ya masih belajar. Saya kira ini menjadi chance yang cukup menggembirakan juga ketika dibuka English track tadi ya. Jadi ada peluang untuk teman-teman tidak perlu mengambil kelas bahasa Korea gitu ya, tapi bisa mengambil kelas bahasa Inggris gitu ya, tapi hanya untuk manajemen ya, IBM. Oke. Kemudian ini sudah masuk kuliah ke programnya, Mbak Salsa dan Mbak. Alhamdulillah kita sudah masuk 2 semester. Udah 2 semester, udah. Mengikuti perkuliahan gimana? Susah nggak? Jujur aja kalau dari pengalaman sendiri, karena all of Korea ya Bu ya bahasanya. Pertama kali masuk ke kelasnya itu pasti language shock ya. Language shock ya. Jadi awal-awal memang kita beradaptasinya agak susah karena dari pembelajaran di kelas bahasa, dari pembelajaran kita dengan pembelajaran persiapan topik itu jelas berbeda bahasa edukasinya. Cuman setelah udah semester kedua berjalan ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti perkuliahan dengan alhamdulillah. Satu angkatan berapa orang, Mbak? Satu angkatan kurang tahu berapa. Jadi untuk misal mencapai tadi ya 5% top student gitu ya, untuk dapat beasiswa 100%, kemudian 25% dan lain sebagainya, itu susah nggak? Ini di tahapan ini dapat beasiswa nggak, Salsa dan Mbak Tita? Kalau setahu saya untuk terkait kita yang double degree itu udah ada LOA kalau terkait dengan beasiswa yang 50%. Jadi dapatnya 50% dengan syarat minimal GPA bahasa Korea 2,5 ke atas. Dan ini gimana GPA-nya? Semester kemarin 1, 2? Alhamdulillah di atas 3. Bisa didapatkan gitu ya beasiswanya 50%. Oke, kemudian apa lagi nih? Anak silakan teman-teman nih, ada yang mau berangkat ya, terutama harusnya punya banyak pertanyaan gitu, bisa ditanya. Ini ada Mbak Dea di chat. Tapi mungkin untuk Miss Raina ya, lebih tepat. Lesnya berapa lama sudah dijawab ya. Oke. Ya teman-teman yang lain silakan yang di sini. Ada yang tidur. Gimana? Belajar bahasa Koreanya itu pakai bahasa apa? Korea into Korea. Gimana? Jadi gurunya ngejelasin pakai bahasa Korea untuk pembelajaran bahasa Korea. Dengan bahasa Korea? Iya. Penjelas. Ya, belajar bahasa Korea. Tapi benar-benar dari alfabetnya, benar-benar dari kelas 1-nya. Jadi
Jadi itu kita bisa paham, nggak tahu kenapa ya kita bisa paham aja. Kalau dipaksa memang bisa, memang cara belajar bahasa yang efektif itu kayaknya memang harus dipaksa gitu, dicemplungin aja. Oke, silakan Mbak Dea. Mau tanya ke Mbak Kirana, itu mengenai kursi yang kita ambil di Donga itu kan harus dipersiapkan dari Indonesia. Untuk tahun ini itu yang IBM itu apa mempengaruhi kursi itu atau gimana? Atau kita tetap bisa ngambil yang kayak international trade, international tourism, business administration dan lain-lain itu? Ya itu tadi kayaknya dari Miss Raina menyampaikan ya, kalaupun kita mengambil yang apa namanya English track gitu ya, dan teman-teman pengen belajar bahasa Korea, kalau nggak salah tadi disampaikan teman-teman bisa ngambil kursus bahasa Korea secara gratis gitu, ada komponen bisa belajar bahasa Korea secara gratis. Tapi mungkin targetnya tidak untuk mengejar topik berapa gitu ya, hanya untuk mungkin bahasa Korea dasar biar bisa apa komunikasi sehari-hari dan sebagainya. Berarti itu untuk manajemen harus memakai English gitu ya, Bu? Ya, jadi teman-teman yang manajemen yang ngambil IBM tadi ya, semisal mau ngambil itu, teman-teman datang ke sana itu modalnya sudah punya core IELTS ya minimal 5,5 tadi, dan teman-teman bisa masuk ke kelas bahasa Inggris dan tidak wajib harus kelas bahasa Korea dulu gitu. Kalau yang lain ya yang ngambil kelasnya kelas berbahasa Korea kan mereka harus ngambil kelas bahasa Korea dulu sebelum bisa ngambil kelas prodinya gitu. Ya, jadi selama 1 tahun belajar bahasa Korea itu ya nggak sambil kuliah gitu, nggak sambil kuliah program studinya ya, jadi benar-benar khusus ngambil bahasa itu gitu Mbak Dia. Iya benar. Tapi kalau yang bahasa Inggris tadi, nah ini baru dibuka ya tahun ini. Nah teman-teman bisa ngambil itu, gitu ya. Jadi nanti perkuliahan dalam bahasa Inggris dan tetap disediakan program kelas apa namanya belajar bahasa Korea apabila memang teman-teman tertarik. Dan tadi kalau nggak salah apa namanya teman-teman bisa ikut gratis gitu ya belajar bahasa Korea. Cuman untuk studi di program IBM tadi, nah ini teman-teman nggak perlu nunggu harus punya topik 3 dulu, tapi cukup IELTS 5,5. 5,5 saya kira ini teman-teman kalau dites mungkin ya sekitar itulah 5, 5,5, 6 barangkali ya. Nah, kemudian untuk yang IBM, nah tadi untuk yang freshman ya, jadi yang semester baru masuk situ kalau IELTS-nya sudah 7 berarti biaya kuliahnya gratis ya 100% itu dapat beasiswa ya. Kalau 6,5 tadi berapa gitu tadi itu disampaikan di slide. Maaf Bu, tadi saya belum paham. Untuk yang prodi manajemen yang akan menggunakan bahasa Korea, apakah wajib IELTS juga? Atau kita hanya mengambil kelas bahasa Korea di sana? Ya, kalau yang mau ngambil kelas bahasa Korea ya silakan nanti tinggal ikut kelas persiapan bahasa dulu hingga mencapai topik 3 baru nanti kuliah manajemen yang berbahasa Korea gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak pengen buang-buang waktu, jadi yang 2+2 itu ya murni 2+2 tanpa 2+1+2 ya, maka ya bisa mengambil yang kelas bahasa Inggris gitu. Jadi kelas bahasa Inggris ini opsi bagi yang tidak ingin belajar bahasa Korea hingga harus topik 3 dulu gitu ya, atau bisa mengikuti perkuliahan berbahasa Korea kan. Ya, jadi izin menambahkan juga untuk yang mungkin yang Korean track ya, yang memakai bahasa Korea di jurusannya itu kita kalau dihitung-hitung sekitar 3 tahun seperti itu. 3 tahun karena 1 tahunnya itu untuk bahasa, 2 tahunnya untuk double degree. Iya. Dan kalau untuk yang Korean track kita nggak perlu IELTS. Kita itu dipatokin untuk mendapatkan topik
Kalau media komunikasi sendiri itu topik 4. Topik 4. Kalau Kirana sendiri topiknya. Jadi untuk graduation, Ya, lulusnya kita dikasih patokan. Jadi untuk media komunikasi harus level 4 baru bisa lulus. Sedangkan untuk manajemen ada beberapa dari jurusan business administration itu topik level 4. Terus untuk hotel dan international trade itu level 5. Ini berarti teman-teman ketika sudah kuliah prodinya ya komunikasi berarti juga sedang ngambil topik juga ini. Sedang belajar topik untuk bisa topik 4, topik 5 begitu untuk graduation nanti. Kira-kira Itu dalam menyusun tugas-tugas teman-teman ngumpulin tugas pakai nulis bahasa Korea atau bahasa Inggris? bahasa Korea. Bahasa Korea. Kita nulis laporan juga ada, terus kerja kelompok juga ada bareng sama teman-teman asli Koreanya. Terus ujian UTS dan UAS pun itu memakai bahasa Korea. Oke. Lagi teman-teman yang lain silakan. Oke, ini ada Mbak Septin. Izin tanya Kak, kalau dari Indonesia apa tetap dari Korea? Sepertinya ditanya ke Miss Raina. 토픽 1급 받았는데 혹시 여기에서 한국어 공부해야 돼요. 해야 돼요. 우리 토픽 1급은 소용이 없어. 아, 토픽 그래요? 3급이 있어야 코리안 트랙으로 2+2 할 수 있어요. 토픽 3급. Iya. Untuk topik, jadi kan topik ini ada 2 ya teman Mbak Septin. Jadi ada 2, topik 1 dan topik 2. Untuk masuk ke untuk syarat untuk syarat perkuliahan itu memakai topik 2. Topik 2 level 3. Seperti itu. 처음 와서 레벨 테스트 해서 아, 대신 다른 친구들도 빨리 dan misalkan nih Mbak Korea itu, kelas bahasa Korea itu ada kayak tes awalnya dulu nggak? Jadi misal, oh ternyata kamu sudah topik 2 bisa langsung mau belajar yang topik 3 di topik 2 misalnya gitu. Atau harus dari awal kali. Jadi untuk masuk ke kelas bahasanya itu ada tes terlebih dahulu. Ada tes terlebih dahulu dari Dong'an University-nya sendiri. Misalkan kalau Mbak Septinnya ini udah basicnya sudah ada, mungkin bisa masuk ke intermediate atau ke beginner 2 seperti itu. Kalau kemarin karena saya itu dari basic banget dan Kirana sendiri ini udah ada udah ada bahasanya, jadi dia beginner 2, saya beginner 1 mulai dari awal seperti itu. Jadi nggak semuanya dari awal banget, dari level 1 banget sih. Terima kasih. Itu Mbak Septin. Oke, ada lagi kah? Mbak Indri? Mungkin sembari teman-teman sedang memikirkan apa pertanyaannya ya. Jadi ini mau jelasin sedikit. Teman-teman kalau ke Korea, ke Dong'an University itu nggak usah khawatir terkait istilahnya kecemasan tersendirinya, karena kita sendiri ini udah punya grup Indonesia, mahasiswa Indonesia di Dong'an University. Kita udah punya association-nya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang kesini jangan khawatir merasa dirinya sendiri, karena kita pasti welcoming banget kok. Karena kita pasti welcoming banget. Terus nanti
bakal kita rangkul untuk kedepannya juga. Untuk kedepannya juga kita semuanya pasti teman-teman yang kesini itu semua pasti kenal satu sama lain. Nggak mungkin nggak kenal satu sama lain. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Kayak misalkan ketinggalan info atau mungkin semang sendirian di sini di Koreanya nggak punya teman, itu nggak bakal kok teman-teman, karena kita punya association-nya sendiri untuk Indonesia. Dan mulai dari tahun ini karena COVID juga di sini itu sudah kegiatan-kegiatannya itu semuanya udah berjalan seperti sebelum COVID. Jadi international office itu bakal ngadain banyak banget kegiatan-kegiatan untuk teman-teman international student seperti itu. Jadi dijamin nggak bakal pasif aja di sini. Pasti ini semua kita nanti bakal aktif kok. Gitu. Oke, kemudian tadi Mbak, ini apa namanya terkait dengan enrollment ya, setiap semester itu sepertinya harus ada proses enrollment, kemudian harus ada dana-dana yang dipersiapkan juga ya untuk bisa enroll itu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, untuk perpanjang visa itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 1 tahun sekali. Mohon maaf, untuk kelas bahasa itu D4 dan perpanjangnya itu 6 bulan sekali. Untuk yang udah kuliah itu diubah jadi D2, perpanjangnya 1 tahun sekali. Perpanjangnya 1 tahun sekali. Terus untuk awal itu memang kita dibutuhkan deposit visanya sebanyak $12.000 USD. Itu sesuai dengan yang tertera di LOA-nya. Tapi setelah itu kalau GPA-nya itu di atas 2,5, karena kan kita memang dual degree student, jadi itu dibantu sama Donghae University-nya untuk perpanjangan ke depannya itu tidak memerlukan deposit. Kecuali untuk perpindahan dari visa D4 dari kelas bahasa ke D2 untuk yang masuk kuliah, itu Donghae meringankan deposit menjadi $9.000. Ya. Yang awalnya dari $18.000 diringankan jadi $9.000. Kira-kira dari teman-teman sendiri ada yang ingin? Deposit itu bisa ditarik lagi. Cuman itu biasanya ditahan berapa lama itu Mbak untuk deposit itu? Untuk pengalaman kita itu nggak ada ditahan-tahannya. Jadi kita emang saling bantu. Terus kalau udah dicetak bisa langsung kirim ke teman-teman yang lain yang butuh untuk cetak seperti itu. Jadi nggak perlu ditahan untuk 1 minggu atau 3 hari gitu. Nggak langsung setelah cetak. Biasanya ketahan sehari itu dulu, setelah nyetak 1 kali 24 jam setelah nyetak bisa baru kirim ke rekening yang lain. Ya, jadi imigrasi sendiri nggak ada. Ini temannya Mas Afif bukan? Temannya Mas Afif. Gimana Bu? Mohon maaf. Mas Afif. Temannya Mas Afif di Afif. Oh iya, Mas Afif, ya. Nanti saya minta nomor ya. Nanti saya tak kontak teman-teman ya. Saya mohon info soal dia gitu ya, karena ya ada hal yang perlu saya konfirmasi. Ya. Satu prodi atau gimana? Berhubungan satu prodi sama saya. Dan satu angkatan sama. Mbak Salsa atau Mbak Kirana ya, nanti bisa habis pertemuan. Oke, terus ada lagi nggak teman-teman? Ya. Ada nih ya, selengkap-lengkapnya ya digali. Ya, jadi ini sementara kami bukakan di chat ya. Jadi ini ada
teknik mesin, mechanical engineering ada 2, manajemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Komunikasi 1 ya Mbak Mela ya. Mbak Melania ini teman-temannya nggak ada yang lain atau gimana ini? Kok hanya 1 nih? Belum ada yang Nggak ada, Bu. Oh, Mbak Mela sama Melania beda ya? Saya kira Mela itu Melania. Alasannya apa nih Mbak Mela nih, teman-teman kok belum ada yang tertarik lagi nih, kenapa nih? Padahal kan ini banyak nih ya yang komunikasi yang angkatannya Mbak Salsa dan Mbak Kirana yang ke sana nih. Sebenarnya banyak, Bu, yang tertarik. Cuman mikirin soal biaya. Biaya kayak misal nanti living cost-nya itu gimana, berapa, kayak gitu. Itu maksudnya mikir tuh karena belum tahu atau keuangan keluarga. Oke, nanti Mbak Ya Mela, itu, finansial keluarga juga. Mbak Mela bisa jadi sementara jadi duta dulu ya ini dari komunikasi yang sudah mengikuti sesi ini untuk nanti bisa berbagi informasi ke teman-teman ya. Dan Mbak Salsa dan Mbak Kirana juga saya kira perlu ambil peran juga nih ya sebagai kakak tingkat yang sedang studi di sana nih untuk sering-sering ngomporin adik-adik tingkatnya gitu ya, kirim-kirim foto kuliah di sana gitu di grup mahasiswa gitu ya. Nggak apa-apa lah saya kira gitu ya, biar nanti banyak juga adik-adiknya yang bisa ikut ke sana. Semakin banyak, semakin ramai kan semakin seru ya. Dan selain itu kita mau mengasih tahu sebuah informasi juga. Jadi untuk terkait kelas IBM itu ternyata ada 2 profesor satu. Jadi IBM dan Chemical ya. Jadi kimia dan IBM ini ada profesor dari Indonesia sendiri. Jadi IBM itu satu dari profesor Indonesianya, terus yang Chemical itu juga profesor Indonesianya ada 1. Dan ini semuanya lulusan Doha University. Maybe memang ya Doha University. Sehingga kalau ini membuka peluang kalian yang misal minat untuk kuliah di Korea, terutama di Dong-A, itu bisa membuka jenjang karir kalian bahkan di Dong-A sendiri. Iya benar. Ya mungkin kami nanti bisa ini juga ya diberitahu nama dosen-dosen itu kami kemas untuk promosi lah. Jadi kadang-kadang kan kalau ada saudara ya di perantauan itu kan lebih membuat bumi gitu ya, membuat jadi lebih tenang gitu kan ya. Oke, terima kasih Mbak Salsa dan Mbak Kirana. Silakan, apakah ada teman-teman lain yang masih pengen bertanya-tanya ke Mbak Salsa dan Mbak Kirana mumpung ada di sini bergabung dengan kita gitu ya, bisa share. Kalau makanan gimana nih Mbak, makanan? Kalau makanan, alhamdulillah kita masih bisa hidup sih Bu di sini. Karena mungkin memang makanannya nggak 100% halal dan juga maksudnya nggak 100% semuanya halal, dan juga habis itu banyak banget di mana-mana makanan yang non halal seperti babi ya seperti itunya ya di sini. Mohon maaf. Jadi kami di sini untuk makan sendiri itu makannya yang seperti sayuran, seperti kalau ayam seperti itu kita masih mau makan sih Bu. Jadi kecuali daging babinya itu aja sih gitu, daging babi dan hal-hal yang ada include olahan porknya di dalamnya seperti itu. Dan nyari Indomie di sana gampang? Gimana? Nyari Indomie di sana gampang nggak? Oh, Indomie di sini gampang ya. Indomie goreng, orang-orang Korea di sini malah mereka suka sama Indomie goreng. Jadi Indomie goreng biasa ada, Indomie goreng pedas juga ada. Jadi gampang.
kalau untuk mie dan sebagainya. Dan juga di sini kan kita bisa banget explore mie yang mie Korea ya, yang lagi trendy di Indonesia, kita malah makan sehari-harinya. Biasanya itu yang mie Korea ini. Yang terkecuali yang kalau ada Ini pertanyaan. ya ada juga yang bahannya itu include pork. Jadi kalau udah include pork, Ya, ini ada pertanyaan dari dia terkait dengan dormitory ya. Jadi seperti apa nih? apply rule-nya itu bagaimana Kak? Jadi untuk pertama kali datang ke Korea itu tuh kita 3 bulan ya, 3 bulan wajib di dorm seperti itu. Terus kehidupan dormnya gimana? Kehidupan dormnya enak-enak aja, maksudnya gimana ya? Jadi nggak ada hal-hal yang berbau seperti kegiatan wajib yang dilakukan mahasiswa ini jam segini seperti itu, harus ngumpul semuanya, nggak ada seperti itu. Jadi kalau udah apply menjadi mahasiswa di Dong A, maksudnya bukan mahasiswa jurusan ya, maksudnya benar-benar udah dalam lingkup mahasiswa Dong A, entah itu bahasa, karena kan masuk pertama kali ke sini juga bahasa kan ya, itu memang diwajibkan 3 bulan terlebih dahulu di Dom. Terus nggak usah khawatir terkait minuman, karena kalau untuk minum itu udah include semua minuman, terus juga listrik, terus wifi, habis itu juga untuk cuci baju pun kita punya laundry room sendiri seperti itu. Dan kitchen memang bareng-bareng, cuman itu kehidupan di Dom nyaman aja. Memang nyaman kalau gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rido ya, terkait mungkin final assignment atau final target gitu ya. Atau untuk bisa lulus tadi, graduation tadi ya, jadi selain mungkin syarat perkuliahan sudah selesai gitu ya, dengan tugas akhir sudah selesai, ada tambahan yang topik tadi ya Mbak ya. Jadi harus ada lulus juga atau pencapai topik 4 untuk beberapa prodi tertentu, dan ada juga yang mensyaratkan 5 juga ya. Seperti itu. Jadi untuk perkuliahan di Dong A, target kelulusan itu hanya memenuhi SKS saja. Jadi nanti 65 SKS kita harus tempuh dalam 2 tahun. Selain itu juga terkait dengan topik tersebut tadi. Jadi kriteria dinyatakan lulus adalah memenuhi SKS dan juga memenuhi level topik untuk dinyatakan lulusnya. Kemudian apabila selama 2 tahun tidak memenuhi kriteria tersebut, mungkin yang kesulitan itu terkait dengan topiknya ya. Untuk mencakup topik level berapanya itu ada beberapa yang sampai saat ini pun masih mengejar topik untuk kelulusan. Jadi setelah 2 tahun selesai menempuh kuliah, ada yang pulang ke Indonesia dan menempuh tes topiknya di Indonesia. Jadi sampai kamu belum bisa memenuhi kriteria tersebut, topik itu, ijazah belum bisa dikirim ke kita. Tapi untuk 2 tahun, akan nggak, masih ragu nih, bisa nggak ya memenuhi target seperti itu gitu kan? Topiknya harus segini gitu. Jujur aja, kalau misalkan kita bisa berbaur dengan orang-orang sininya, atau mungkin kita kayak part time seperti itu part time memang membantu banget untuk bahasa kita. Habis itu juga ada juga istilahnya ekstrakurikuler seperti itu dengan mahasiswa Koreanya. Banyak interaksi bahasa dengan mereka, itu benar-benar membantu sekali untuk topik seperti itu. Karena ternyata memang di awal-awal, wah topik susah banget sih, gitu ya. Topik susah banget sih. Oh ternyata waktu 1 tahun udah di sini, oh ini perasaan pernah denger deh ada bahasan kayak gini sama teman-teman, gitu kan ya. Ini perasaan kemarin, oh jadi memang itu tuh
dengan track record kita. Jujur aja, kalau semisal hanya aktif atau mungkin ruang lingkupnya di orang-orang Indonesia aja, itu tuh bahasanya nggak ada improve seperti itu, nggak ada improve. Dan juga untuk kelas, untuk kelas di perkuliahan itu pun mungkin hanya 50% yang kita mendapatkan bahasanya, karena kita nggak speaking kan waktu di kelas itu, kita listeningnya aja. Jadi speakingnya itu yang memang improve sekali gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu jangan khawatir teman-teman. Jadi International Office itu dari Miss Raina dan guru-guru di sini pun, kita sendiri pun dari Association Indonesian Association pun itu bakal ngadain program-program yang itu dimana mix antara orang mahasiswa Korea dan mahasiswa asing seperti itu. Seperti kemarin ada yang namanya program win-win program. Jadi itu tuh satu mahasiswa Korea, 3 mahasiswa asing. Kalau waktu itu saya sama teman-teman dari Vietnam 2 orang, saya sendiri 1 orang, dan sekarang malah jadi deket sama mereka. Itu bahasanya nggak pakai bahasa Inggris teman-teman, itu kita bahasanya kalau bahasa Korea. Kita explore Busan, kita ngobrol-ngobrol di coffee shop seperti itu. Kita belajar language slang dari Koreanya dari mereka seperti itu. Dan juga untuk topik pun teman yang Koreanya itu pun juga ngajarin seperti itu. Jadi memang kalau kita aktif itu pasti bakal ada impact-nya sendiri untuk diri kita. Seperti itu. 1 semester kira-kira bisa berapa SKS ya Pak? Apakah sama seperti di Indonesia? Ya kan? Jadi teman-teman kalau untuk 1 semester itu kita ada maksimalnya ngambil 18 SKS untuk 1 semester. Prediction, kira-kira gitu kan? Dan jangan disangka 1 semester di sini 6 bulan seperti di Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini kita 1 semester itu 3 bulan dan 3 bulan atau mungkin 2,5 bulannya itu kita libur. Jadi mau bisa explore Korea seperti apapun itu di liburan itu udah puas banget ya. Udah puas banget 2,5 bulan liburan. Ada juga yang teman-teman ada juga yang part time seperti itu. Ada juga yang liburan kemana, ke Jeju, ke Seoul, atau mungkin ke tempat-tempat yang lainnya seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan lagi Mbak terkait SKS ya. Jadi 1 semester itu kalau tadi 65-an ya, mungkin dibagi 4 itu ya sekitar berapa? 15, 18 gitu ya. Nah, itu sepadat apa sih kuliah di sana dengan bobot per semesternya sekian itu? Seminggu kuliah berapa kali gitu ya atau gimana? Jadi 18 SKS ini kita 6 matkul, 6 mata kuliah. Kalau saya sendiri itu nggak sepadat yang kita kira. Jadi 1 harinya itu ada juga yang 1 mata kuliah itu 1,5 jam. 1,5 jam itu kan 1,5 jam. Dan ada juga yang sehari itu cuma 1 matkul. Ada juga yang 3 matkul, 2 matkul itu nggak sampai, kita nggak bakal sampai mendapatkan 5 matkul di hari yang sama seperti itu. Karena waktu KRS kita itu nggak dipaketkan dari doa, tapi kita KRS secara sendiri. Jadi sebelum KRS-an biasanya kita itu udah ngebuat jadwal kuliahan. Jadi yang paling menurut kalian enak dijalanin yang mana, nanti kita baru apply ke KRS tersebut. Jadi ada kemungkinan, kalau mata kuliahnya ada kemungkinan beda-beda gitu berarti. Atau mata kuliah yang sama cuman di hari dan jam yang berbeda. Mata kuliahnya per semester itu. Per semester itu tadi kan katanya KRS-an sendiri ya, milih mata kuliah sendiri dengan jadwal yang sesuai keinginan kita gitu. Nah, mata kuliah yang tersedia untuk dipilih itu per semester itu
kita bebas milih, misalnya ini semester ganjil tapi ngambil yang semester genap gitu, bisa nggak? Oh, Memang kalau itu nggak bisa, Bu. Jadi memang mengikuti mata kuliah di ganjil, mata kuliah ganjil semua, genap semua, seperti itu. Ya, jadi hanya ininya aja ya, waktunya aja yang kita bisa klik. Oh, saya mau ambil mata kuliah ini yang hari Senin gitu ya, atau yang hari Selasa gitu ya. Dan untuk mata kuliah itu, jadi di sini kita SKS-nya ada mata kuliah pilihan dan juga mata kuliah wajib. Kita sendiri harus menghabiskan semua mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan. Jadi ada yang terhitung SKS dan ada yang terhitung nggak SKS. Jadi di sini di Korea sendiri ada mata kuliah umum yang kayak misal seperti apa ya? Jadi benar-benar mata kuliah yang kayak tentang keluarga yang bahagia itu kayak gimana, itu bisa. Terus atau cara mental health seperti itu juga ada. Terus tapi itu tidak termasuk ke dalam hitungan SKS kita yang double degree. Jadi kalau mau ambil mata kuliah yang umum seperti itu, diusahakan itu SKS udah memenuhi semua SKS yang 65 SKS itu baru mengambil mata kuliah umum tersebut. Jadi benar-benar yang wajib dan apa? Oh ya, wajib dan pilihan itu harus udah diikuti dulu, baru kalau mau yang lain atau mungkin seperti mau ikut nih, aku anak manajemen gitu kan, mau ikut nih komunikasi seperti apa gitu. Komunikasi seperti apa? Itu sebenarnya nggak disarankan, tidak disarankan. Karena memang kita di sini kan double degree, jadi benar-benar itu tuh jurusan yang memang ada relevansinya sama jurusan kita yang di UMS itu sendiri. Oke, itu Mas Rido ya. Jadi beban SKS-nya nggak sebanyak dan seberat Indonesia. Gitu. Kita cenderung memang jumlah mata kuliahnya banyak gitu ya, dengan jumlah SKS yang banyak. Terus ini berarti kan bisa dikatakan ada waktu yang lebih luang gitu ya, di luar studi gitu. Ini Mbak Salsa dan Mbak Kirana semua ambil part time atau fokus studi 100% atau gimana, mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau kita sendiri kita lebih memilih untuk jadi menyibukkan diri di part time seperti itu. Di part time-nya, karena itu bukan saja pengalaman yang kita dapatkan, kita juga dapat gaji dari situ kan, kita dapat gaji dari part time itu sendiri, dan alhamdulillah itu memang nggak kurang dan nggak lebih, cukup untuk kita sehari-hari untuk living cost seperti yang Mbak Mila bicarakan seperti itu. Kalau kita part time di sini kita bisa nge-cover living cost seperti itu. Banyak Bu, macam-macam, ada yang jadi translator, ada yang jadi serving di restoran seperti itu, ada yang macam-macam, ada juga yang kesempatan itu terbuka Mbak ya. Jadi sulit nggak sih cari kerjaan part time? Wah, nggak sulit. Nggak sulit ya. Saya sendiri, iya, untuk kita sendiri, karena kita perempuan dan kita harus memakai kerudung ya, seperti itu ya Bu, di sini juga. Itu mereka juga alhamdulillah ada yang welcome untuk part-time-nya sendiri. Saya pernah serving di restoran, itu saya memakai jilbab. Memang banyak dari para pelanggan itu, dari para customer yang bertanya-tanya gitu kan, ih kamu kenapa pakai ini gitu kan, ini apa namanya gitu. Yang mereka itu antusias sebenarnya, orang-orang sini itu antusias, jadi bukannya sinis, malah mereka penasaran seperti itu, penasaran. Jadi media dakwah ya. benar. Mengenalkan Islam gitu, meskipun ya memang banyak yang penasaran. Itu teman-teman, barangkali kalau dirasa cukup. Ya. Kalau variasinya gimana Mbak, bayaran
part-time itu? Kisaran berapa per jam atau? Kalau kita di sini part-time itu sejam per jam. Per jamnya itu UMR-nya 9.620 won. 9.620 won. Iya. Tapi banyak juga teman-teman yang dapat 10.000 won per jamnya. 10.000 won itu mungkin kalau dikonversi di Indonesia 100 sekian ya. Dan rata-rata per minggu berapa jam, Mbak? Salsa, Mbak. Kalau Mbak Kirana sendiri, per minggu berapa jam? Dari hari apa? Hari apa? Oh, per minggu untuk batasan maksimalnya kalau yang setahu saya itu maksimal per minggunya itu 20 jam. Iya, untuk ya kita jadi untuk part-time ini pun ada peraturannya sendiri dari imigrasi. Tapi bisa lebih banyak ya yang di luar gitu ya. Jadi seperti waktu kita liburan semester ya Bu ya, waktu liburan musim itu nggak ada batasannya untuk part-time-nya. Jadi itu bebas. Kalau mau part-time itu harus apply apa dulu gitu, nggak izin kerja part-time? Untuk itu iya. Jadi untuk teman-teman yang udah mendapatkan topik 3, topik 4 itu bisa jadi itu kita nge-apply ke imigrasi itu melalui online biasanya. Kalau sekarang udah online semua, jadi untuk itu cuma prosedurnya sedikit sih Bu. Jadi prosedurnya sedikit, udah aman. Kalau udah aman, udah di ACC itu kita bisa langsung. Oke. Yuk, semangat. Semangat ya adik-adik, teman-teman semua. Ya, jadi tadi sudah ada informasi yang saya kira sudah sangat komplit gitu ya. Mungkin teman-teman masih belum punya bayangan seperti apa, tapi dengan dari sesi ini saya kira sudah komplit ini dari A sampai Z gitu ya, sampai nanti selesai seperti apa. Oke, terima kasih banyak Mbak Salsa dan Mbak Kirana. Nanti di sini kita kotak-kotakan sebentar ya, mungkin saya telepon lah. Pakai Kakao Talk atau pakai WhatsApp? WhatsApp ada, Kakao Talk juga ada. Ya, oke, terima kasih banyak. Hai Miss Raina, thank you very much. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu teman-teman semua untuk sesi kita siang hari ini. Terima kasih atas yang sudah bergabung, bertanya. Kita tunggu, kita nanti ada pertemuan lanjutan untuk yang sudah menuliskan nama-nama di chat ya terkait dengan kesiapan untuk berangkat ke Donghae. Nah, nanti kita akan hubungi, kita akan adakan pertemuan sesi khusus untuk gimana persiapan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.